Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor Bibi dan memiliki NIM 230511036. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang machine learning. Apa itu machine learning? Nah, machine learning atau ML adalah cabang dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan komputer atau sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, langsung saja, ini ada konsep dasar machine learning. Nah, yang pertama itu data. Nah, data ini adalah bahan bakar dari machine learning. Semakin banyak dan semakin berkualitas datanya, semakin baik pula hasil yang dipelajari dari model. Nah, yang kedua itu ada model. Nah, model ini adalah representasi materialis dan dari hubungan dalam data. Nah, model ini juga akan belajar dari data yang menghasilkan output tertentu. Nah, yang ketiga ini ada training. Nah, training ini adalah proses melatih. Model diuji dengan data yang baru menggunakan data yang sudah diketahui inputnya dan outputnya. Disebut dengan data training. Nah, yang keempat adalah testing. Nah, setelah melatih setelah dilatih, model diuji dengan data yang baru yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur seberapa baik ia bisa menjalankan semua data-data dan ia memprediksi atau mengambil keputusan. Nah, di sini ada jenis-jenis machine learning. Yang pertama itu supervised learning atau pembelajaran terawasi. Nah, di sini supervised learning diberi data yang sudah dilabeli. Nah, ada input dan outputnya. Contoh, prediksi harga rumah. Nah, klarifikasi email spam atau bukan. Algoritmanya adalah linear regression, decision tree, support vector machine, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. Nah, dia tidak memiliki label. Model ini juga harus menemukan polanya sendiri. Nah, contohnya segmentasi pelanggan, pengalaman pengelompokan dokumen. Nah, algoritmanya Common Clustering, PCA, Principal Component Analysis, dan lain-lain. Nah, ada juga Reinforcement Learning atau pembelajaran penguatan. Nah, sistem belajar dari pengalaman dengan mencoba-coba dan mendapatkan reward atau penalti. Contoh AI dalam game dan robotika. Algoritmanya Q-learning dan Q-network. Nah, di sini ada perkembangan machine learning. Oh ya, ada juga contoh penggunaan machine learning. Nah, contoh penggunaan machine learning ini digunakan pada seperti rekomendasi film pada Netflix, deteksi wajah di foto, deteksi penipuan kartu kredit, asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Nah, perkembangannya, awal konsepnya dari tahun 1950 sampai dengan 1970-an. Nah, pada periode ini, mesin learning masih berupa ide dan eksperimen awal dalam dunia komputer. Nah, 1950, Alan Turing memperkenalkan Turing Test, yaitu sebuah cara untuk menguji apakah mesin bisa menunjukkan kecerdasan seperti manusia. Nah, pada tahun 1959, Arthur Samuel mengembangkan program bermain tersebut. Dan ia bisa belajar dari pengalaman bermainnya sendiri. Ia adalah salah satu implementasi awal dari machine learning. Nah, fokus pada masa ini adalah bagaimana membuat mesin yang dapat meniru
cara berpikir manusia meski teknologi masih terbatas. Oke, yang kedua itu ada symbolic AI dan road-based based system pada tahun 1980-an. Pada era ini, pendekatan machine learning masih bersifat simbolik dan berbasis aturan. Nah, sistem cerdas dirancang menggunakan kumpulan aturan logika atau if-then rules yang ditulis oleh manusia. Nah, digunakan sistem pakar dalam sistem pakar. Contohnya, sistem yang membantu diagnosis penyakit berdasarkan gejala-gejala tertentu. Nah, kekurangan pada pendekatan ini ialah sulit mengelola jika jumlah data terlalu banyak dan kompleks. Nah, pada tahun 1980-an ini, yaitu memicu perlunya pendekatan baru yang lebih fleksibel. Lahirlah metode machine learning modern. Nah, yang ketiga itu ada statistical ML, machine learning, dan awal algoritma modern pada tahun 1990-an. Nah, memulai muncul proyek statistik dalam machine learning yang lebih kuat dan efisien. Diperkenalkan algoritma seperti decision tree, membuat keputusan berdasarkan pohon logika, dan juga ada naive bias, verifikasi berdasarkan reliabilitas, pro- probabilitas. Nah, yang ketiga ada super vector machine, SVM, memisahkan dua berdasarkan batas optimal. Nah, machine learning ini mulai digunakan di berbagai sektor, kesehatan, seperti kesehatan, perbankan, marketing, dan prediksi pasar, dan juga lain-lain. Nah, komputer semakin kuat, dan dataset semakin menjadi jauh lebih besar. Nah, Big Data dan Internet Era pada tahun 2000 sampai 2010. Nah, perkembangan teknologi digital dan internet menciptakan ledakan yang menjadi bahan utama machine learning. Seperti data dari media sosial, e-commerce, dan web semakin melimpah. Nah, perusahaan besar seperti Google dan Amazon mulai menggunakan machine learning untuk rekomendasi produk, prediksi tren pengguna, dan pencarian lebih cerdas. Nah, framework seperti scikit-learn dan Bench mulai membantu pengembangan ini, merupakan ML atau machine learning lebih mudah. Oke, nah yang kelima itu ada deep learning dan AI modern. Dari 2010 sampai sekarang masih digunakan. Nah, machine learning berkembang menjadi lebih jauh dan munculnya deep learning, yaitu pembelajaran dalam menggunakan neural network. Nah, yang pertama itu ada deep learning, mampu memprogres, nah, gambar dengan CNN, suara, dan teks. Nah, aplikasi machine learning menjadi sangat luas dan canggih, yang dimana bisa membuat seperti chatbot yaitu seperti GPT dan Siri. Nah, ada juga yang banyak yang lain, macam-macam lah bentuknya. Nah, yang kedua itu ada mobil otonom, Tesla dan Waymo, deteksi penyakit dari citra medis. Nah, di sini juga sering juga digunakan untuk melihat penyakit pada tumbuhan ya, bukan pada manusia aja. Nah, di sini ada pengenalan wajah atau deepfake. Nah, performa AI kini mendekati atau bahkan melebihi kemampuan manusia dalam beberapa tugas. Nah, di sini AI semakin canggih yang dimana bahkan AI ini bisa melewati tugas-tugasnya yang harus dilakukan oleh manusia. Bahkan AI lebih cepat melakukannya daripada manusia. Oke.
Nah, di sini ada Auto ML atau Machine Learning dan Edge AI dan Responsible AI. Nah, ini awalnya pada tahun 2020 ke atas. Nah, di masa kini fokusnya adalah demokrati demokratisasi AI dan penggunaan yang bertanggung jawab. Nah, atau ML. Nah, atau ML ini memungkinkan siapa saja membangun model ML tanpa coding yang rumit. Nah, di sini AutoML ini memudahkan kita untuk coding tanpa coding yang banyak itu ya, terlalu rumit dengan analisisnya. Nah, Edge AI, machine learning bisa dijalankan langsung di perangkat seperti HP, kamera, IoT. Nah, dan tanpa perlu koneksi internet. Nah, responsible AI itu adalah fokus pada etika, transparansi, dan keadilan. Nah, yang kedua itu menghindari bias algoritma dan pelanggan privasi. Oke, dari kesimpulannya, machine learning berkembang dari sekedar konsep menjadi teknologi canggih yang digunakan luas di berbagai bidang. Nah, perkembangannya didorong oleh kemajuan data, algoritma, dan komputasi. Saat ini, fokusnya tidak hanya kecanggihan, tapi juga kemampuan kemudahan pengguna dan etika. Sekian, terima kasih. Hanya ini dapat saya sampaikan. Kalau banyak kekurangan atau banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.